Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 2 hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini jumpa kembali dengan Bu Hikmah dalam pelajaran geografi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal hasil-hasil produksi di desa dan di kota. Khusus hari ini kita akan mengenal hasil-hasil produksi di desa. Nah, apa saja ya hasil produksi di desa? Hasil produksi di desa ada yang pertama adalah hasil produksi yang dikonsumsi. Nah, yang dikonsumsi itu berarti yang bisa dimakan ya. Ada banyak hasil produksi di desa yang bisa dikonsumsi karena rata-rata di desa itu menghasilkan berbagai macam makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, contohnya seperti gabah. Ya, ini gabah atau yang kalau digiling jadi apa ya? Gabah itu kan padi ya. Padi kemudian kalau sudah dipetik itu nanti akan menjadi gabah. Nah, gabah itu kalau digiling jadi beras ya. Ini adalah makanan utama kita, masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia. Makanan utamanya adalah padi. Dan selain padi, makanan pokok yang lain juga ada di desa ya, seperti jagung, kemudian ubi dan lain sebagainya. Kemudian hasil konsumsi desa yang lain ada juga sayur-sayuran, buah-buahan, bumbu berbagai macam bumbu serta daging yang berasal dari sapi, ayam ya. Nah, yang pertama ini gambar tentang sayur-sayuran. Ada sayur Walter, kangkung, bayam. Nah, atau sawi, seledri itu biasanya juga ditanam di desa. Kalau di Indonesia semuanya masih ditanam di desa. Begitu juga dengan buah-buahan. Buah-buahan juga ditanam di desa. Jeruk, mangga, buah naga, apalagi ya, mungkin belimbing, kemudian apel kalau di Malang ya, itu semuanya ditanam di desa. Kemudian juga daging-dagingan. Karena di desa itu bisa dipelihara ayam, sapi, kambing ya, yang kemudian menghasilkan daging yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itulah produk-produk konsumsi yang ada di desa. Masih ada lagi ya, mungkin masih banyak rata-rata kalau hasil konsumsi yang dikonsumsi oleh masyarakat itu dihasilkan di desa, termasuk juga ikan ya, bukan cuma daging. Biasanya ada kolam ikan kalau di desa, empang-empang atau kolam-kolam ikan selain yang ada di gambar ini. Nah, kemudian yang kedua itu hasil produksi non konsumsi. Jadi ini yang tidak bisa dimakan. Nah, banyak sekali hasil produksi di desa yang tidak bisa dimakan atau non konsumsi seperti kerajinan bambu. Ini ya, kerajinan bambu. Ada banyak ya, ini hanya contohnya saja kerajinan bambu. Apa namanya, topi itu loh, topi yang buat ke sawah. Dan ini tempat nasi ya. Kemudian ada lagi yang tikar termasuk ya, bisa juga ada tikar. Kemudian apalagi meja atau apa yang buat nutupin ya, biar kalau misalnya teras dikasih itu dari bambu biar nggak kena panas itu ya. Nah, itu namanya apa ya, tirai gitu ya, mungkin tirai namanya. Nah, ini hasil bambu. Kemudian ada hasil tembikar ya, kalau di Jogja ini hasil tembikar. Hasil tembikarnya mungkin kalau di Jogja itu ada Desa Kasongan. Nah, Desa Kasongan itu penghasil tembikar atau keramik ya, macam-macam. Ada keren, ada guci, ada vas bunga, kemudian ada di sana juga seperti ini, kerajinan seperti ini ya, bunga atau dari
tempurung dan sebagainya, ini kerajinan. Dan pembuatan sapu, ini juga biasanya dibuat di desa. Nah, di Jogja itu termasuk banyak kerajinan, terutama misalnya di Kulon Progo, di Bantul itu mempunyai desa-desa yang memiliki kerajinan, termasuk kerajinan batik ya. Kalau batik itu bahkan di kota ada ya, batik karena Jogja juga terkenal dengan batiknya. Kemudian apalagi kerajinan yang ada di Jogja. Sekarang kerajinan barang bekas seperti membuat tas dari plastik bekas. Nah, itulah hasil-hasil kerajinan yang biasanya dibuat di desa. Dan tas itu ya, tas perca itu juga iya di desa ada. Nah, demikianlah pelajaran hari ini tentang hasil produksi masyarakat di desa. Nah, nanti silahkan kalian tuliskan hasil produksi yang sifatnya konsumsi yang ada di desamu dan hasil produksi yang non konsumsi yang ada di sekitarmu. Mungkin di kecamatanmu atau di desa sekitarmu. Boleh tanya kepada ibu, bapak, abi, umi tentang apa saja hasil produksi yang ada di sekitarmu. Nah, ditulis nanti ya dan difoto ke Bu Hikmah sebagai tugas. Itu saja pelajaran hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan untuk mengenal hasil produksi di kota. Demikian kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.